nama Abang Komar Ardian, Abang dari Universitas Jambi. Pada kali ini Abang mengajar di sini untuk tugas mata kuliah dari Universitas Abang. Mungkin pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita absen dulu. Baik, ternyata semuanya hadir. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran sejarah, yang mana materinya adalah kolonialisme. Mungkin kalian bisa baca-baca dulu sekitar 5 menit untuk mengetahui apa sih kolonialisme itu. Silakan. Baik, sudah 5 menit. Jadi, tahu nggak kalian apa itu kolonialisme? Tidak tahu? Kolonialisme itu adalah sistem yang mana suatu negara itu mengambil, menguasai wilayah lain untuk mendapatkan keuntungan, baik itu sumber daya, ekonomi, politik, dan kekuasaan. Kalau dalam praktiknya itu mereka ini menetap mengatur wilayah suatu yang sudah wilayah yang sudah mereka jajah sesuai keinginan mereka. Jika di Indonesia ini terdapat 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke sini untuk menjajah Indonesia. Yang pertama itu Inggris, tapi Inggris itu hanya beberapa tahun saja, singkat, tidak lama. Negara Portugis juga pernah menetap di Indonesia, tepatnya di Maluku. Setelah itu Spanyol pun datang ke Maluku juga, dan mereka membuat perjanjian. Nah, yang terakhir itu selanjutnya itu adalah Belanda. Belanda ini merupakan penjajah yang paling lama di Indonesia, yang dimana kurang lebih 3,5 abad. Jadi mereka ini udah 3,5 abad menjajah Indonesia. Tujuan dari kolonialisme ini, mereka menjajah ini adalah mengambil sumber daya, contohnya mengambil sumber daya seperti rempah-rempah, karena di Eropa itu rempah-rempah itu ibaratnya seperti emas, karena di Eropa itu tidak bisa tumbuh rempah-rempahnya. Nah, mereka ini membuat sistem monopoli dan membuat suatu organisasi VOC. Jadi mereka ini juga mempunyai 3 semboyan, G3. Yang pertama adalah God, Glory, dan Gospel. God adalah kekayaan, Glory kekayaan, dan Gospel adalah penyebaran agama. Jadi selain mereka mencari sumber daya seperti tadi, mereka juga menyebar agama dan mencari kejayaan. Selanjutnya kita ke apa sih yang mereka lakukan bangsa Belanda itu terhadap rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi mereka itu membuat sistem kultur testel, artinya itu tanam paksa. Jadi mereka ini menyuruh rakyat Indonesia menanam paksa
rempah-rempah, tapi menjual ke mereka dengan harga murah. Nah, itu kan dari sisi negatif. Tapi ada nggak sisi positifnya? Pasti ada. Yang pertama itu adalah mereka memperkenalkan sistem pemerintahan modern. Jadi mereka ini secara tidak langsung memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih maju kepada rakyat Indonesia. Dan juga mereka memperkenalkan pendidikan yang lebih modern. Selanjutnya mereka juga memperkenalkan pelabuhan dan rel kereta api, yang mana itu merupakan transportasi yang paling canggih pada masa itu ya. Jadi selain dampak negatif juga ada dampak positifnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari para materi Bapak. Jika tidak ada, mungkin Bapak kasih penugasan kelompok. Penugasan kelompoknya membuat infografis tentang masa penjajahan Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Jadi ada 4 kelompok. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tanya. Jika tidak ada, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tingkah. Saya salah tingkah.